Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan video yaitu nasihat yang bijak, yang penuh kasih, penuh sayang Buya Yahya terhadap para orang-orang yang membatalkan atau mengingkari atau menafikan nasab Ba'alawi. Jadi dengan penuh kasih sayang Buya Yahya mengajak orang-orang yang mengingkari atau memfitnah nasab Ba'alawi untuk duduk bersama, untuk berdiskusi dengan Buya Yahya, maka nanti akan diajarkan oleh Buya Yahya bagaimana cara menentukan sebuah nasab seseorang. Jadi tentu sekali lagi bukan dengan tes DNA, tapi ada memang metode-metode yang sudah ditetapkan oleh ahli nasab untuk menentukan sebuah nasab seseorang. Dan ini juga ada pesan buat umat Islam pada umumnya bahwa begini, kita mencintai habaib itu tidak ada ruginya, teman-teman. Bahwa nanti misalnya seandainya, saya tekankan sekali lagi ya, seandainya habaib itu nanti di akhirat ternyata bukan cucu Rasulullah, maka tidak ada kerugian yang didapat oleh kita karena mencintai mereka, karena husnuzon kita kepada mereka. Tapi seandainya kita sekarang nih sudah terlanjur benci kepada habaib, sudah termakan oleh fitnah-fitnah orang-orang yang memang memfitnah habaib, lalu ternyata di akhirat itu mereka terbukti sebagai cucu Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menghadap Rasulullah SAW? Jadi sekali lagi, kita tidak akan rugi mencintai habaib. Kita tidak akan rugi mencintai habaib, apapun nanti hasilnya di akhirat. Tapi justru kita punya peluang rugi ketika kita membenci habaib. Kayak seperti kita husnuzon dan suuzon kepada orang, kita husnuzon kepada orang itu tidak akan rugi. Justru ketika kita suuzon, bisa jadi suuzon kita benar, tapi masih banyak peluang suuzon kita salah. Gitu loh. Nah, khawatirnya kalau nanti ternyata kita ikut arus yang dibawa oleh Imaduddin dan kawan-kawan, khawatirnya nanti ternyata di akhirat terbukti bahwa habaib itu keturunan Rasulullah, lalu kita mau minta syafaat ke siapa? Bukankah Rasulullah adalah satu-satunya orang yang bisa kita minta syafaat? Seandainya kita meminta syafaat dan di sini kita membenci cucu-cucunya, di sini kita memfitnah cucu-cucunya, yakinkah Rasulullah masih memberi kita syafaat? Tapi seandainya nih, kita mencintai habaib karena kita cinta juga dengan Rasulullah. Seandainya di akhirat tidak terbukti habaib itu cucu Rasulullah, apakah Rasulullah juga tidak akan bahagia karena kita sudah berbuat baik kepada orang yang kita anggap cucu Rasulullah? Tentu apapun hasilnya, habaib itu cucu atau bukan cucu Rasulullah, Rasulullah tetap akan berbahagia karena kita sudah mencintai orang yang kita anggap cucunya. Jadi balik lagi, ini tentang kita dan Rasulullah, bukan kita terhadap habaib. Kecintaan kita terhadap habaib itu karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat video yang berikut ini. Kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu itu menjadi masalah.
Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin. Sudah. Harus kita percaya, sudah selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya hamba Allah. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh. Apalagi nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Tidak belit-belit. Tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan. Anda sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya, nggak ada. Nasab itu sangat jelas. Cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga, sudah kita percaya. Ini saja wahai hamba Allah. Semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Jika Anda pernah merasa bersalah kepada dzurriyyah Nabi, segera tobat, Allah Maha Kasih. Akan tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kesombongan atau dendam yang selama ini ada, atau kebencian kita kepada keluarga Nabi. Na'udzubillah, benci kok kepada keluarga Nabi. Kalaupun mungkin kita punya masalah dengan 1-2 keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli bait Nabi Muhammad. Kita benci pribadi, tidak boleh kita langsung memukul rata. Harapan kami adalah siapapun insaf, ayo, rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran, dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah lihat video bijaksana dan penuh kasih sayang dari Buya Yahya? Nah, begitulah kira-kiranya kita harus bersikap bahwa cinta itu tidak pernah salah. Cinta itu tidak pernah salah. Cinta itu tidak pernah membuat kita rugi. Cinta itu justru membawa kita kebaikan demi kebaikan. Inilah cinta yang kami tebarkan ke seluruh alam semesta. Gitu aja kurang lebih. Semoga ini bisa meluruskan yang bengkok dan mencerahkan yang gelap, dan menyadarkan orang-orang yang kurang waras. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.